Menuju Piala Dunia 2026, naturalisasi Luke Vickery dipersiapkan. Timnas Indonesia melangkah menuju panggung Piala Dunia dengan napas yang bergetar kencang, menyimpan bara ambisi yang membakar jiwa setiap penggawa dan pendukungnya. Harapan besar menggantung di pundak para pemain dan seluruh elemen sepak bola tanah air, seolah menanti ledakan kemenangan yang akan mengangkat nama bangsa di mata dunia. Namun, perjalanan menuju panggung bergengsi ini bagaikan melewati lorong gelap penuh duri, di mana setiap langkah diiringi oleh gejolak dan cantangan yang semakin menggila, semakin memanaskan atmosfer di sekitar tim. Tekanan publik yang tak tertahankan mulai menggerus ketenangan, menciptakan medan pertempuran emosional yang keras dan menyakitkan, di mana setiap detik kegelisahan bergerak seperti api yang mengintai, menanti titik percikan sesudahnya. Dalam momen euforia yang belum sepenuhnya mereda, usai kelolosan yang luar biasa, justru muncul keputusan mengejutkan dari pelatih John Hartman yang menghebohkan jagat bola nasional. Dengan keberanian yang nyaris berani mempertaruhkan segalanya, Hartman memilih untuk mengguncang fondasi tim dengan mendatangkan amunisi baru dari luar negeri. Langkah ini bukan semata-mata sekedar upaya penyegaran, melainkan sebuah tanda nyata bahwa kekuatan skuad saat ini masih dianggap rapuh dan belum cukup solid untuk bertarung di level tertinggi dunia. Ini adalah sinyal peringatan sekaligus komitmen keras bahwa tim nasional Indonesia harus siap mengorbankan harga diri demi meraih kompetisi yang jauh lebih kompetitif dan berdarah dingin, suatu langkah yang membelah pendapat publik dan mengundang kontroversi sengit. Nama Luke Vickery menjadi pusat badai perhatian, dilempar secara tiba-tiba ke tengah kerumunan harapan dan kecaman yang saling tumpang tindih di media maupun ruang diskusi para pengamat sepak bola tanah air. Bagi sebagian orang, dia adalah harapan baru yang membawa secerah sinar bagi perjalanan timnas, sebuah taruhan besar yang bisa mengangkat kualitas permainan ke level yang selama ini hanya diimpikan. Namun bagi sebagian lainnya, proses naturalisasi ini adalah luka yang terus menganga, mempertanyakan eksistensi talenta lokal yang selama ini dijunjung tinggi, namun kini mulai dipertanyakan kompetensinya. Apakah benar bahwa bakat asli negeri sendiri sudah tak lagi mampu menjawab tantangan zaman? Ataukah ini merupakan tanda bahwa identitas nasional sepak bola mulai tergerus oleh kebutuhan medan persaingan yang berdarah dingin? Setiap langkah Hartman kini seperti berjalan di atas pisau yang tajam, di mana kritikan pedas berubah menjadi pernyataan yang menusuk hingga ke relung hati semua yang terlibat. Bergabungnya Luke Vickery bukan hanya membebani skuad dengan harapan besar yang sulit dipenuhi, melainkan juga memikul beban psikologis yang melelahkan, sebuah ancaman jika performanya tidak mampu memenuhi janji besar yang telah digantungkan padanya. Sebuah tekanan yang bisa saja merobek semangat tim menjadi berkeping-keping, sehingga menciptakan dinding ketidakpercayaan yang sulit ditembus. Di balik sorak-sorai dan gelombang kebahagiaan yang membahana atas keberhasilan timnas Indonesia melangkah ke Piala Dunia, tersembunyi tekanan hebat yang bagaikan racun perlahan meracuni mental dan fisik para pemain serta staf pelatih. Kini, bukan lagi sekedar sebuah langkah untuk turut serta dalam turnamen megah itu, melainkan juga ujian kejam yang menuntut prestasi nyata dan bukti kehebatan di medan pertempuran jati dunia sepak bola. Setiap keputusan bagai taruhannya nyawa, menentukan nasib masa depan sepak bola nasional. Setiap kegagalan bukan hanya soal kekalahan di lapangan, tapi bisa berujung pada kehancuran moral dan rusaknya harga diri dari miliaran penggemar yang menggantungkan asa mereka di pundak tim ini. Ini bukan sekedar mimpi kosong atau harapan semu, tapi adalah penentuan akhir siapa yang benar-benar memiliki kekuatan, ketahanan mental dan ketangguhan fisik untuk menanggung hantaman nyata yang tanpa ampun menguji karakter sejati dari setiap jiwa yang menjadi bagian timnas Indonesia. Disinilah keberanian, keuletan dan tekad baja akan diuji sampai titik darah penghabisan, sebuah babak berbahaya yang menentukan apakah tim ini akan bangkit sebagai pahlawan sepatu emas atau tenggelam dalam lautan kritik yang menghancurkan segala harapan. Daftar 23 pemain resmi. Hartman siapkan senjata rahasia hadapi Vietnam CS. Pelatih Kepala Tim Nasional Indonesia, John Hartman, baru saja secara resmi mengumumkan daftar 23 pemain sepak bola yang akan dipanggil untuk mengikuti program pemusatan latihan atau training camp sebagai bagian dari persiapan matang menghadapi kompetisi besar ASEAN Championship 2026.
Pengumuman ini disampaikan setelah melalui proses seleksi yang sangat ketat dan evaluasi intensif di mana Hartman memperhatikan performa setiap pemain dengan sangat seksama, tidak hanya dari segi kemampuan teknis bola, tetapi juga mental bertanding, ketahanan fisik, serta kemampuan untuk bekerja sama dalam sebuah tim yang solid dan disiplin tinggi. Daftar ini merupakan hasil dari berbagai pertimbangan matang yang melibatkan staf pelatih dan analis sepak bola terpercaya demi memastikan bahwa hanya pemain-pemain terbaik dan paling siap yang akan mengemban amanah besar untuk mengharumkan nama Indonesia di panggung sepak bola regional yang tajam dan penuh kompetisi sengit. Keputusan ini pun disambut penuh antusias oleh media dan pendukung sepak bola tanah air, karena di saat mendekati kompetisi besar, pemusatan latihan tidak hanya menjadi sarana untuk meningkatkan skill dan kondisi fisik pemain, tetapi juga sebagai momen membangun chemistry dan keselarasan strategi yang akan diterapkan dalam pertandingan nanti. Program TC yang direncanakan akan dilaksanakan di Ibu Kota Negara, Jakarta, tepatnya pada tanggal 26 hingga 30 Mei 2026, dirancung dengan durasi yang cukup intensif untuk memberikan sesi latihan yang fokus dan komprehensif, meliputi berbagai aspek penting dalam sepak bola modern, seperti peningkatan stamina melalui latihan fisik keras, pengembangan taktik bermain yang kompleks sesuai gaya permainan tim nasional, dan juga peningkatan komunikasi serta kekompakan antar pemain yang menjadi kunci sukses sebuah tim. Lokasi di Jakarta dipilih bukan tanpa alasan, karena sebagai ibu kota negara, fasilitas olahraga yang sudah ada sudah sangat memadai, lengkap dengan sarana latihan yang mendukung kualitas sesi latihan, termasuk lapangan berstandar internasional, ruang untuk analisis video pertandingan, serta peralatan medis dan pemulihan cedera yang terbaik. Selain itu, pelaksanaan TC di Jakarta juga memudahkan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk manajemen klub, fasilitas media untuk dokumentasi, serta akses mudah bagi para pemain yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia untuk berkumpul secara efektif dalam satu titik. Sementara itu, kompetisi resmi Asian Championship 2026 sendiri dijadwalkan bergulir mulai tanggal 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Acara sepak bola besar antar negara ASEAN yang menjadi ajang paling bergengsi di kawasan Asia Tenggara, di mana setiap pertandingan menjadi momen krusial yang menentukan prestise dan kebanggaan bangsa. Jadwal turnamen ini telah disusun dengan sangat rinci agar setiap tim bisa menampilkan performa terbaiknya, menghadirkan tontonan olahraga yang berkualitas dan penuh dengan semangat sportivitas, serta mendongkrak gairah sepak bola di seluruh negara peserta. ASEAN Championship dikenal bukan hanya sebagai kompetisi biasa, tetapi sarana bagi para pemain untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya, sekaligus kesempatan menangkap perhatian klub-klub besar di tingkat internasional. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan potensi besar di sepak bola, tentu menaruh harapan besar agar tim nasional mampu tampil maksimal dan keluar sebagai juara, mengukir sejarah baru dan mengangkat martabat sepak bola tanah air di mata seluruh komunitas sepak bola regional yang tajam dan penuh kompetisi sengit. Dalam penyelenggaraan turnamen bergengsi tersebut, tim nasional Indonesia akan tergabung dalam grup A yang cukup kompetitif, di mana selain dirinya, grup ini juga akan diisi oleh tim juara bertahan yaitu Vietnam, yang selama ini dikenal sebagai salah satu kekuatan kuat di kawasan Asia Tenggara. Grup A bukan sekedar ajang pertandingan yang akan dilewati dengan santai, tetapi merupakan sebuah medan pertempuran di mana setiap tim telah mempersiapkan diri dengan berbagai strategi ciamik dan kekuatan lini pemain yang mematikan, demi memperebutkan tiket lanjut ke babak selanjutnya. Vietnam sebagai juara bertahan membawa reputasi yang sangat berat dan menjadi momok bagi lawan-lawannya, karena mereka memiliki sejarah panjang sebagai tim yang sangat disiplin, terorganisasi dengan sangat baik, dan selalu menunjukkan konsistensi tinggi dalam setiap penampilan. Dalam grup yang syarat tekanan dan persaingan ini, Indonesia harus benar-benar membangun kekuatan fisik dan mental agar mampu menahan gempuran sekaligus mengambil peluang ketika muncul celah. Selain itu, di grup yang sama juga akan ada Singapura dan Kamboja, yang merupakan tim dengan kelebihan dan gaya bermain khas masing-masing, masing-masing membawa identitas yang unik serta filosofi permainan yang berbeda, yang dapat menjadi ancaman bagi tim nasional Indonesia jika tidak dipersiapkan dengan matang. Singapura, sebagai negara dengan infrastruktur sepak bola yang terus berkembang, memiliki gaya bermain disiplin dan mengandalkan kecepatan dan organisasi pertahanan yang kuat. Sementara Kamboja dikenal dengan permainan penuh semangat dan agresif, yang mampu menimbulkan tekanan fisik dan mental pada lawan. Melawan tim-tim seperti ini bukanlah perkara mudah, karena setiap pertandingan di grup ini akan berlangsung sengit, di mana sedikit kesalahan saja bisa berakibat fatal dan menggagalkan impian untuk lolos ke fase berikutnya.
Tidak kalah penting, grup ini juga akan melibatkan pemenang pertandingan playoff yang akan mempertemukan dua negara yaitu Brunei Darussalam dan Timor Leste yang akan memperebutkan satu tiket terakhir untuk masuk ke fase grup. Pertandingan playoff ini sendiri menjadi sangat krusial dan penuh ketegangan karena hanya satu tim yang dapat melaju memperebutkan kesempatan untuk berlaga di panggung bergengsi ASEAN Championship. Baik Brunei Darussalam maupun Timor Leste telah mempersiapkan diri dengan sekuat tenaga untuk menembus fase grup, sehingga kedatangannya ke grup A akan menambah intensitas persaingan dan menghadirkan unsur kejutan yang sulit untuk diprediksi hasil akhirnya. Hal ini menjadikan grup A sebagai salah satu grup yang wajib diwaspadai dan membutuhkan persiapan sangat matang dari pelatih dan pemain. Tidak hanya soal taktik, tetapi juga aspek psikologis dan strategi menghadapi lawan yang berbeda-beda karakter. Berbeda dengan pendekatan seleksi pemain pada turnamen sebelumnya yang diselenggarakan dalam kerangka FIFA Series 2026, pelatih John Hartman mengambil keputusan strategis dengan lebih banyak memanggil pemain-pemain yang memang saat ini aktif berkompetisi di Super League Indonesia, yaitu liga sepak bola profesional tertinggi di tanah air yang selama ini dikenal mampu mencetak talenta-talenta lokal berbakat. Pendekatan ini bukan sekedar strategi perubahan biasa, tetapi langkah revolusioner yang menyeratkan kepercayaan besar Hartman terhadap potensi dan kualitas yang dimiliki para pemain lokal yang berjuang keras di liga domestik. Super League Indonesia sendiri telah berkembang pesat dan menjadi ladang yang subur bagi penemuan bakat-bakat muda yang penuh semangat dan punya kemampuan teknis tinggi, sehingga Hartman ingin memanfaatkan momentum ini untuk memberikan kesempatan sebanyak mungkin bagi para pemain lokal agar mereka dapat berkembang dan mengasah kemampuan di level internasional. Dengan pendekatan ini, Hartman ingin menghadirkan skuad yang tidak hanya kompetitif secara teknik, tetapi juga memiliki kekompakan yang terjalin kuat akibat bermain dalam sebuah liga yang sama dan saling mengenal gaya permainan satu sama lain. Keputusan ini tentu membawa pesan jelas bahwa Hartman ingin mengoptimalkan potensi yang ada di dalam negeri dan memberikan ruang peluang kepada para pemain lokal untuk berkembang dan menunjukkan kualitas mereka di level internasional, sekaligus menciptakan atmosfer kompetitif yang sehat di kancah sepak bola nasional. Pesan yang disampaikan oleh Hartman melalui keputusan ini seolah menegaskan bahwa selama ini ada kelebihan yang selama ini belum dimaksimalkan secara serius, dan bahwa potensi lokal haruslah didukung dan diberi panggung agar dapat bersinar, sehingga Hartman tidak hanya fokus pada pencapaian prestasi jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi kuat untuk masa depan tim nasional Indonesia yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi di tingkat Asia Tenggara, bahkan dunia. Meski demikian, dari daftar pemain yang dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan, hanya satu nama yang berasal dari klub luar negeri yaitu Marcelino Ferdinand, yang saat ini berkiprah di klub asing dan telah menunjukkan kemampuan menonjol sehingga mendapat kepercayaan masuk dalam skuad TC. Marcelino Ferdinand tidak hanya dipilih karena prestasinya di klub luar negeri, namun juga karena karakter dan mental juangnya yang telah terbukti kuat dalam berbagai kompetisi internasional sehingga menjadi aset berharga bagi tim nasional Indonesia. Keberadaannya dalam tim membawa warna tersendiri sekaligus motivasi bagi para pemain lokal, mengingat adanya pemain yang sukses berkarir di luar negeri memberikan pengalaman dan wawasan baru yang dapat dibagikan kepada rekan-rekannya. Meski hanya satu pemain luar negeri yang terpilih, hal ini juga menjadi sinyal bagi para pemain yang berkompetisi di luar negeri untuk terus mempertahankan dan meningkatkan performa mereka agar dapat menjadi bagian dari tim nasional di masa depan. Pemanggilan sebagian besar pemain dari Super League ini bukan hanya sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi terhadap para atlet lokal yang telah bekerja keras di kompetisi domestik, tetapi juga merupakan komitmen nyata John Hartman untuk memperkuat sinergi di antara para pemain tanah air, terutama mengingat jadwal timnas Indonesia yang cukup padat dengan berbagai pertandingan penting. Dengan memusatkan perhatian pada pemain lokal, guncangan global. Jai Itzes bongkar kekuatan brutal supporter timnas Indonesia. Jai Itzes mengguncang dunia sepak bola, supporter timnas Indonesia paling tak terkalahkan di muka bumi. Jai Itzes, sosok yang sudah menjadi fenomena luar biasa di dunia sepak bola internasional, kini benar-benar mengguncang panggung olahraga dengan prestasi gemilangnya yang tak hanya menjadi bagian penting dari timnas Indonesia, tetapi juga menginspirasi jutaan jiwa yang menantikan kebangkitan sepak bola tanah air. Sebagai seorang pemain muda berbakat yang memiliki keterampilan teknis mumpuni dan dedikasi tanpa batas, Jai tidak hanya menunjukkan kemampuannya di lapangan hijau, namun juga berani secara terbuka mengungkapkan pandangan yang sangat kuat dan berani mengenai peran luar biasa dari supporter Indonesia yang selama ini menjadi nyawa dan api penggerak semangat tim nasional.
Dalam setiap ucapannya yang disampaikan dengan penuh keyakinan dan keberanian yang menyala-nyala, Jai melepas pernyataan yang menyeruak seperti petir yang menyambar di tengah kegelapan malam nan kelam dengan badai yang menggerus setiap harapan. Ia dengan gamblang menyatakan bahwa dukungan para supporter sepak bola Indonesia bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng, melainkan merupakan sebuah kekuatan dahsyat yang hampir tidak ada bandingannya di seluruh penjuru dunia sepak bola profesional. Jai menjelaskan dengan penuh gairah bahwa dukungan itu bukan hanya sekedar hobi biasa, tidak pula hanya aktivitas santai untuk melepas penat, ataupun hiburan pasif yang ditonton biasa-biasa saja, melainkan sebuah api membara yang menghanguskan semua bentuk keraguan dan kebimbangan yang mengintai pikiran pemain, sekaligus menjadi sumber motivasi luar biasa yang menyuntikkan energi tanpa batas kepada seluruh pemain untuk terus-menerus memberikan yang terbaik di atas rumput hijau, semata-mata demi mengangkat nama bangsa dan negeri dengan rasa cinta yang membuncah meledak dalam dada setiap individu yang mengenakan seragam merah putih. Dalam sebuah kesempatan wawancara eksklusif yang penuh makna mendalam dan hangat bersama media internasional ternama asal Jepang yang memiliki pengaruh luar biasa di dunia sepak bola, media Soccer King, Jai tampil dengan semangat yang tak tergoyahkan dan membawa sebuah deklarasi yang seolah bergema bagai guntur yang mengguncang dunia. Dengan keberanian tanpa celah dan dengan nada tegas yang tak menyisakan ruang untuk ragu, ia menegaskan secara eksplisit bahwa tidak ada satupun negara, kelompok pendukung atau supporter di seluruh penjuru dunia yang mampu menandingi apalagi melampaui intensitas, semangat dan kepanasan dukungan yang dimiliki oleh para penggemar sepak bola Indonesia yang tak pernah lelah memberikan para pemain segenap dukungan mereka. Jai menuturkan bahwa setiap detik berharga yang dimiliki para supporter tersebut disalurkan dalam bentuk teriakan yang memecah kesunyian, sorak-sorai yang menggema tiada putus, dan energinya mengalir tanpa henti dalam bentuk dukungan tanpa kompromi yang mengguncang bahkan menjadi udara yang seolah memampatkan lantai pertandingan hingga rasa letih pun sirna dari pemain. Bagi Jai, ini adalah sosok pendukung sejati yang bukan sekedar memberikan tepukan di bangku penonton ataupun ucapan semangat biasa. Mereka adalah benteng baja yang kokoh, benteng tak tertembus yang berdiri tegak di setiap pergolakan dan cobaan, yang tidak goyah meskipun timnas Indonesia menghadapi banyak hasil mengecewakan yang seringkali meruntuhkan semangat kebanyakan tim lain di dunia sepak bola. Lebih dari itu, semangat dan keberanian para supporter tidak hanya berhenti di dalam negeri. Mereka dengan tekad baja dan keberanian luar biasa, rela melakukan perjalanan jauh serta melelahkan yang bahkan melewati batas tubuh dan mental manusia biasa, menyeberangi benua, negara dan waktu demi memberikan teriakan dukungan yang membakar semangat para pemain. Mereka melalui berbagai rintangan yang tak terhitung, baik itu fisik maupun psikologis, demi menyalurkan energi dan dukungan yang mampu mengguncangkan dan memekakkan telinga bahkan seluruh stadion dan arena pertandingan internasional, sehingga membuat suara mereka menjadi faktor yang menentukan kelangsungan moral dan motivasi pemain timnas Indonesia. Jai menggambarkan fenomena ini sebagai sebuah gairah dan cinta yang luar biasa, energi paling brutal dan terkotor namun sekaligus paling murni yang bisa ditemukan di seluruh dunia sepak bola, fenomena unik yang bahkan sulit dijumpai dalam liga-liga tersohor di benua Eropa yang terkenal dengan kultur pendukungnya yang fanatik sekalipun. Bahkan di negara-negara dengan sejarah sepak bola yang panjang dan budaya supporter yang tak kalah fanatik, hubungan emosional antara pemain dan pendukung seringkali terasa kaku, dingin, dan penuh pengatur protokol, karena pengaruh formalitas, profesionalisme, dan tekanan besar dunia bisnis modern. Namun di Indonesia, Jai melihat sebuah ikatan darah yang meresap dan membakar jiwa, energi supporter dan pemain yang menyatu hingga ke akar, menyuntikkan tenaga bukan sekedar fisik, namun spiritual yang melekat begitu dalam di setiap pemain dan membentuk kekuatan besar sepanjang kariernya. Energi dan dorongan dahsyat dari jutaan suara yang bercampur jadi satu dan meluap-luap menimbulkan dampak luar biasa pada suasana pertandingan, terlebih saat menghadapi lawan tangguh dan penuh star seperti timnas Jepang. Suara gemuruh para supporter berubah menjadi gelombang tsunami yang mengguncangkan tribun dan lapangan sekaligus, menyebabkan tekanan mental yang amat sangat berat hingga membuat lawan bergetar bukan cuma secara fisik, tetapi juga secara psikologis. Sepak bola di Indonesia telah menembus batas olahraga biasa, tegas Jai dengan semangat berkobar-kobar yang nyaris meledak dari matanya. Baginya, sepak bola tidak lagi sekedar permainan, tetapi sudah berubah menjadi pertarungan hidup dan mati, darah yang mengalir bersama denyut jantung, dan jiwa yang mengaum setiap kali bola dilepaskan penuh gairah di lapangan terhampar.
Ia melanjutkan, saat para pemain mengenakan seragam kebanggaan nasional dan mengibarkan bendera merah putih di dada mereka, sesungguhnya mereka tidak hanya membawa nama Indonesia dan lambang negara, tetapi juga membawa serta jutaan harapan, doa tulis dan gelombang cinta nan membuncah yang tertanam dalam setiap getar hati para supporter. Beban berat yang mereka pikul bukan sekedar simbolis, tapi sebuah rasa tanggung jawab yang menyakitkan sekaligus agung. Di balik setiap peluit wasit yang terdengar, ada ribuan bahkan jutaan mata yang menatap penuh harap dan hati yang berdarah-darah berdoa agar mereka mampu membawa pulang kemenangan dan kehormatan bagi seluruh bangsa. Kami menyadari, dengan segenap jiwa dan raga, bahwa kami memikul harapan seluruh bangsa, ujar Jai dengan penuh rasa hormat dan syukur mendalam kepada para pendukung yang tanpa henti memberikan cinta mereka. Pernyataan penutup Jai pun seperti sapuan api yang membakar semua yang mendengarnya, mengguncangkan hati dan pikiran setiap orang dengan kekuatan penuh emosi mendalam dan keteguhan yang tak tergoyahkan. Tidak ada rasa sakit yang lebih tajam dan motivasi yang lebih membara daripada ketika seorang pemain nasional sadar bahwa perjuangan mereka di lapangan bukan hanya demi pencapaian personal, melainkan demi membalas cinta dan semangat para pendukung setia yang tak kenal lelah. Para supporter adalah jiwa kami. Mereka adalah nyawa yang mengalir dalam darah kami di medan pertempuran yang keras dan penuh tantangan, ungkap Jai dengan suara bergetar penuh arti dan kebulatan tekad. Kami berjuang habis-habisan, tidak hanya demi diri kami sebagai individu atau atlet, tetapi demi jiwa dan raga seluruh bangsa yang menggantungkan harapan dan masa depan mereka di pundak kami. Ungkapan penuh gairah dan kekuatan hati yang dilontarkan Jai Itzes ini jauh melampaui kata-kata biasa. Ia merupakan tamparan keras sekaligus panggilan bangkit yang menggema ke seluruh penjuru dunia sepak bola internasional dan komunitas olahraga, bahwa sebenarnya kekuatan utama timnas Indonesia tidak hanya terletak pada kualitas teknis dan fisik para pemain yang unggul, namun jauh lebih dari itu, berasal dari sorakan tanpa henti dan dukungan membara yang berdetak bersama denyut nadi jutaan supporter yang mengguncang dunia. Setiap laga menjadi bukan sekedar pertandingan biasa, tetapi arena pertempuran brutal yang penuh dengan darah, air mata, pengorbanan tak terhingga, dan kebanggaan nasional yang membara tak pernah padam. Ini adalah bukti nyata bahwa di Indonesia, sepak bola bukan sekedar olahraga, melainkan hidup yang pulang pergi dalam darah dan jiwa, sebuah perjuangan abadi tanpa henti yang terus menyala, membakar, dan menggelora dalam setiap jejak langkah skuad Garuda menuju kejayaan.